Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah nyelesain untuk bagian post gitu ya. Jadi kita udah maksudnya ke bagian profile gitu. Jadi kita udah bisa masuk ke halaman profile untuk melihat data dari user yang lagi login itu. Jadi dari jumlah postnya, isi bio-nya, kemudian dan juga daftar dari post yang dibuat oleh si user yang lagi login itu gitu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin salah satu bagian dari profile ini ya, yaitu bagian settings ya. Jadi nanti kita klik, kemudian nanti user akan diarahin ke halaman lain yang mana halaman itu adalah halaman edit profile gitu. Jadi nanti kita akan masuk halaman kayak gini. Untuk halamannya again kita buat simpel aja ya. Jadi di sini kita bentuk sebuah kotak, kemudian ada edit profile, username, bio, update, dan sama di sini sign out gitu. Sebenarnya sign out sendiri udah di sini ya. Logout tulisannya tapi ya. Nanti kita lihat deh gitu. Jadi kita akan buat front end-nya dulu kayak biasa untuk sekarang bagian dari si edit profilnya ini gitu. Nah, jadi kita akan ke pages, API kita tutup dulu. Di sini kita akan buat satu halaman yaitu kan profile, jadi ke profile slash gitu ya. Jadi profile slash ID-nya berapa gitu buat ngedit profile misal. Nah, berarti di pages ini kita akan buat folder yang namanya adalah profile gitu. Nah, kemudian si file profile ini kita akan masukin ke dalam profile, kita move. Nah, kemudian tulisan profile di sini itu kita ganti. Kita rename jadi index.js gitu. Kan index itu mengartikan bahwa dirinya sendiri gitu. Jadi pada sini dia masuk lagi ke sini, itu harusnya sama aja gitu hasilnya. Oke, di sini kita tunggu ya. Sorry. Nah, nih. Jadi hasilnya itu dia sama aja karena kita cuma mindahin yang tadinya itu dari namanya profile jadi ke dalam folder, kemudian profile namanya index gitu. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi new file di sini. Kita akan buat dia itu berdasarkan profile ID gitu. Jadi di sini kita kasih profile id.js gitu. Jadi ini tutup.js. Nah, di sini kita buat klassi itu ya. Dan di sini oke untuk namanya nggak usah pakai kotak ya, kita langsung profile ID ini. Oke, di sini untuk bagiannya. Jadi kita akan buat di halaman bagian sini gitu. Nah, di sini kita akan pergi ke bagian yang index dulu, kemudian kita pergi ke tombol settingsnya. Jadi kita akan mana tombol settings. Nah, ini si settings. Ya kan tadinya masih cuma button. Nah, ini kita kasih link sekarang. Jadi dia adalah link. Oh, sorry. Link yang mana dia akan mengarahkan kita ke halaman halaman edit profile gitu. Di sini kita href. Nah, hrefnya itu adalah slash profile slash. Nah, di sini kita pakai ini tanda yang sebelah angka 1 ya kayak biasa. Kemudian dolar gini. Di sini adalah profile ID. Profile underscore ID ya. Soalnya kan di sini ada profile name, berarti kan ada profile ID juga di sini. Gitu. Jadi slash profile ID. Nah, gini. Kemudian kita masuk ke halaman profile ID di sini. Kemudian kita tangkap si parameter slashnya tadi gitu. Nah, oke, jadi kemudian untuk di bagian profile ID di sini kita akan pakai satu ya. Jadi kan udah pernah juga ya kalau salah di video pembelajaran mengenai dynamic routing gitu. Jadi kan ada dua nih, dynamic routing untuk API sama dynamic routing untuk page atau halaman. Jadi kalau misal dynamic routing untuk API, ya udah, jadi di API kita tinggal kan ada handlernya request sama response, tinggal diambil dari request.query. Di situ itu ada yang bagian slash di sini param atau yang kita ambil dari sini gitu. Nah, tapi kalau untuk si halaman ini kita pakai yang namanya use oke di sini ya. Jadi di sini kita use router. Nah, itu dia. Jadi kita akan pakai si use router ini gitu. Nah, di sini kita buat dulu jadi variable router sama dengan use router ini. Kemudian kita akan ambil profile
profile ID gitu, yang ada di dalam si router.query. Nah, ini aja. Kemudian kita di sini H1 atau langsung aja deh. Coba kita ambil aja dulu ya langsung profile ID-nya. Ini kita save. Nah, jadi pada saat kita klik ini tuh ada muncul di pojok kiri bawah ada tulisannya profile/6. Kita klik. Nah, kita akan dapat angka 6 ini. Angka 6 ini diambil dari sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti ya sebetulnya, jadi kita ganti ke 1, kemudian diganti jadi 12 gitu. Nah, dia akan masuk juga nih si datanya gitu. Nah, jadi kita akan pakai ini aja gitu untuk ngambil data profile dari si user gitu. Nah, oke, jadi kita udah dapat profile ID, kita udah ambil gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini saya mau ngambil data profile berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ID si profile gitu. Nah, ngambilnya pakai apa? Kita akan pakai cara klien aja lagi ya. Jadi kita akan panggil di sini use effect gitu. Jadi use effect ini fetch data. Nah, datanya itu adalah kita ambil data si profile gitu nantinya. Tapi ini nanti dulu juga ya BTW. Jadi kita akan fokus ke bagian tampilannya dulu gitu BTW. Nah, jadi pertama untuk tampilan adalah sama kayak yang lain ya, kayak index kita pakai kosong, kemudian di sini head with font gitu. Jadi ini kita hapus. Gini. Kemudian yang pertama adalah kita pakai head with font. Gini. Oke. Nah, kemudian setelah head with font, kemudian baru kita buat pakai div. Nah, jadi isinya tuh ada di sini sama kayak ini. Di sini kita pakai main ya. Boleh deh kita ganti juga di sini jadiin main. Terus sama aja sih, nggak masalah. Main gitu. Nah, oke, jadi di sini untuk yang bagian sebelah kanan. Jadi ini kalau misalnya ini kita save, kita masuk ke settings. Oke, di sini masih kosong lagi tadi ya. Jadi di dalam main ini, yang pertama adalah kita ambil si sidebar-nya dulu ya. Sidebar gini, kita slash. Kemudian si main-nya ini kita kasih flex, kemudian background black gitu. Nah, jadi kayak sama kayak waktu kita buat yang lain-lain ya, halaman yang lain juga gini gitu. Oke, kemudian udah muncul juga si sidebar-nya, kita tinggal isi bagian tengahnya sini gitu. Di sini kita buat satu div lagi. Nah, kita akan isi di dalam div-nya. Kita oke, ini kita hapus dulu masalah. Nah, jadi di sini simple aja ya, kita ada satu gini halaman. Jadi pertama ada H2 gitu. H2 di sini kita kasih nama settings. Kemudian class name text white. Jadi teksnya warnanya putih gitu. Kemudian di bawah div ini nanti ada, jadi kan atas bawah nih dan dia posisinya nggak masalah gitu. Jadi ini kemudian di bawahnya kita tinggal buat satu lagi div. Nah, div ini baru kita buat dia supaya di tengah gitu. Jadi kelas ini kita kasih aja flag justify center, kemudian ya justify center aja. Jadi biar dia tuh di tengah, kanan kiri, yang atas bawah nggak usah dulu, nggak masalah. Nah, kemudian di dalamnya kita ada satu div lagi untuk si kotaknya gitu. Jadi ini class name, kita buat border gray 400 katakanlah ya. Nah, border gray 400 gitu. Kemudian di sini untuk kotaknya itu ukurannya dia width-nya itu 542 pixel. Kemudian untuk height-nya 377 pixel. Gitu. Nah, ini kita save. Di sini dia muncul. Nah, ini deh muncul sih kotaknya ya. Kemudian untuk kotak tadi yang hitam gede ini ya, kita buat dia jadi minimum hanya itu adalah screen. Jadi 100 VH minimumnya. Tapi nanti kalau misalnya dia emang lebih ke atas, ya udah dia bisa ke atas gitu. Nah, nih. Apa maksudnya kalau misalnya dia ada ke bawah lagi, ya udah dia di bawah gitu. Nah, kemudian si kotak ininya tadi oke, ini agak terlalu besar ya. Dia ukurannya jadi nggak muat. Kalau misalnya ini kita hilangin, oke, nggak ada. Kita kasih margin auto, oke, nggak ngaruh ya.
Oke, jadi kita buat si ukurannya, kita kecilin deh. Misal W-nya itu adalah 500 pixel, H-nya adalah 377 lagi pixel. Nah, segini aja ya. Oke, kemudian dia kan posisinya justify center udah, tapi dia posisinya masih di pinggir. Jadi si div ini, jadi kan ini sidebar. Kemudian si div yang ini tuh dia posisi si W-nya itu masih belum ini. Dia masih belum 100% gitu. Jadi kalau misal div ini kasih border red, coba. Nah, di sini dia posisinya tuh, dia masih belum yang mentok dari kiri sampai kanan gitu. Jadi kita akan buat dia mentok gitu sampai kanan gitu. Jadi di sini kita kasih width-nya itu adalah full. Nah, jadinya tuh dia mentok sampai ujung sini gitu. Jadi sehingga kotak yang tadi kita buat di sini tuh dia jadi di tengah gitu. Ini ada bordernya ya. Jadi nah, ini oke, kemudian kita akan ini kasih padding ya, misal 5 deh. Jadi biar dia agak geser tuh. Oke, text white ini kita buat, ini tuh ukurannya adalah, sorry, bukan yang ini. Nah, dia 24 semi bold. Jadi di sini kita kasih teks, kemudian ukurannya adalah 24 dan font semi bold. Nah, itu dia udah muncul. Kemudian kita kasih margin bottom, jadi biar ada jarak ya sama si ini gitu. 4 misal. Nah, nah jadi dia ada jaraknya nih. Di kita sini nih. Tuh, ada jaraknya di sini. Oke, jadi ini kotak yang akan kita pakai buat ngisi si data-data ininya gitu. Ada edit profile, gambar dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai ke bagian kotaknya ya. Oke, di sini agak kepentok ya sebetulnya. Sebentar. Di bagian Bentar, kalau ini nggak masalah harusnya. Oh ini, si padding 5-nya ya. Nah, sebenarnya nggak masalah, gini dulu aja deh. Nah, ini settings. Oh, atau paling nggak ini si settingsnya. Dia kasih margin left. Kita kasih 5. 9. Kita buat 3. Nah, jadi biar sama kayak ini aja gitu ya. Meskipun dia geser akhirnya. Oke, sama ini. Ada margin top juga deh. Kita kasih margin. Nah, XY. Supaya dia ada jarak juga si setting sama bagian atas gitu. Oke, kemudian di sini udah ada kotak. Kita akan buat si ini tulisan pertama edit profile. Jadi di sini kita akan bagi jadi satu yang sebelah sini ya. Jadi ini satu, kemudian ini yang kedua. Nah, yang kedua ini nanti dibagi lagi jadi kiri sama kanan. Kemudian yang kiri itu dia udah otomatis atas bawah, yang kanan juga atas bawah. Gitu. Jadi kita ada beberapa bagian yang perlu dibuat nih. Jadi pertama untuk edit profile nggak masalah ya. Jadi di dalam border ini kita buat langsung aja H2 gitu, edit profile, kemudian class name text white, kemudian uh, dia ukurannya adalah 20 regular, berarti kita tinggal kasih text XL ya, ya text XL. Oke, kemudian di bawahnya H2 berarti kita akan buat box nih, jadi kan ini, kemudian bawahnya kita buat ada box. Jadi di sini ada sebuah div, yang mana divnya itu nanti dibagi dua. Satu untuk si ini icon sama click to change, sama satu lagi adalah untuk si username bio update gitu. Jadi di sini pertama kita akan buat si gambarnya dulu. Di sini class name background gray 400, kemudian ukurannya adalah 108 ya. W 108 pixel, hanya 108 pixel, kemudian rounded full. Itu di sini oke, udah muncul ya di sini. Kemudian oh ya, si bodenya ini kita kasih padding deh biar ada jarak juga, bisa 5. Nah, jadi dia ada space gitu di antara sini paddingnya, sini 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 gitu. Oke, kemudian si teks ini kita kasih margin bottom biar dia ada jarak juga.
agak di bawah dikit gitu. Oke, ini udah ada. Kemudian di bawahnya lingkaran ini dia ada button gitu ya. Click to change gitu. Oh ya, teksnya kita ganti warnanya text white. Nah, itu dia. Jadi sini ada tombol, nanti bisa kita klik buat rubah gambarnya gitu, buat ngupload sih gambarnya gitu. Oke, jadi klik to change. Nah, bagian ini selesai. Kita tinggal bagian si username-nya. Sebelah sini ada kotak username, bio, sama update. Nah, jadi di sini kita buat dulu. Dia kan pakai input ya, jadi langsung aja input. Sorry, input tuh gini. Nah, input, kemudian type-nya adalah text, kemudian name-nya kita buat username, kemudian placeholder kita kasih username. Jadi ini untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah bio. Bio-nya itu adalah text area. Text area di React.js lagi-lagi dia nggak yang kayak di HTML ya, beda. Jadi di di Next.js itu dia single tag, kalau misal yang di HTML itu dia pair tag gitu. Jadi ada penutup yang depan belakang, kemudian tengah ada isinya. Tapi di text area di sini enggak. Kita kasih placeholdernya bio, kemudian name-nya adalah bio juga. Gitu. Kemudian oke, ini dulu aja. Kita save. Nah, dia posisinya ada di bawah ya. Karena kita belum setting di sini. Jadi di dalam kotak yang bawah tadi ini yang bawah di sini kan harusnya flex nih. Kita belum kasih flex. Jadi di sini kita kasih flex dulu. Class name flex. Nih kalau flex aja nanti dia posisinya langsung di kanan. Kemudian ya gini aja dulu nggak masalah. Oke, jadi di sini udah ada username sama bio. Nah, kemudian karena pada dasarnya input sama text area tuh dia sifatnya adalah inline gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Di sini class name kita kasih block. Kemudian si text area juga kita kasih block. Nah, jadi dia di atas sama bawah. Gitu. Ini ada username sama passwordnya dia di bawah. Kemudian ini untuk kotaknya kita akan edit juga. Jadi si input ini dia backgroundnya mana coba. Oke, berarti gini, background black. Nah, kemudian border bottom, border white. Nah, jadi ada garisnya di bawah. Oke, belum kelihatan karena sini mau saya kasih margin bottom dulu 3. Nah, jadi ada jaraknya tuh. Oh, oke, dia penuh ternyata. Sorry. Jadi border ini, kemudian di sini bordernya, warnanya adalah gray 400 ya, sama kayak yang kotak pinggir ini. 400. Nah, jadinya boom. Kemudian kita kasih padding atas bawah misal 2, padding kanan kiri 5 X. Oke, kegedean ternyata oh, yang ini kecil, yang atas yang oke. Jadi di sini kita kasihnya satu aja. Nah, gitu. Cuman bedanya di sini kita kasih W full. Jadi supaya dia oke, nanti aja dulu deh. Yang penting kita udah buat kotaknya dulu aja ya. Oh ya, si fokusnya. Fokusnya kita kasih outline-nya none. Biar pada saat kita klik, ya udah nggak ada yang terjadi gitu. Nah, sini kita kasih teksnya adalah white. Supaya tulisannya jadi putih. Tuh. Oke, jadi itu untuk si input text gitu, si input type text. Nah, sekarang kita ke text area. Kita ngelakuin hal yang mirip sebetulnya. Jadi, yang pertama adalah background black, kemudian border gray 400, dan juga dia bordernya secara menyeluruh gitu ya. Ini. Jadi, nah itu dia. Kemudian kita kasih py-2, px-nya 1, fokus outline itu ada nggak? Oh, ada ternyata. Nah, ini kita edit juga. Fokus outline none text white. Nah, itu dia. Jadi teksnya sekarang warnanya putih. Oke.
Jadi ini untuk si bagian kotaknya. Kemudian tinggal ini kan tekstur area, kemudian di bawahnya ada satu lagi si update gitu. Berarti di sini kita kasih satu lagi input, type-nya adalah submit. Kemudian value-nya edit atau update tadi? Update. Sini kita tulis saja update. Sini belum muncul karena lagi-lagi kita perlu kasih dia text white. Nah, jadi muncul nih si tombol type submitnya gitu. Di sini kita bisa klik submit nantinya. Kita tambah cursor pointer. Jadi pada saat kita hover dia jadi pointer tuh. Oke, jadi ini untuk si inputnya. Oke, jadi semua item udah ada ya. Jadi udah ada ini click to change, username, bio, dan tombol update di sini gitu. Tinggal kita atur posisi-posisinya ya. Oke, jadi yang pertama adalah bagian kiri ini kita buat dia sepertiga deh. Jadi W-nya adalah sepertiga. Nah, kemudian si ini W-nya adalah sisanya 2/3. Nah, jadi kita kalau misal buat si inputnya di sini kan agak penuh ya. Jadi kita bisa sekarang kita kasih di sini, coba bisa nggak W full. Nah, jadinya dia mentok tuh sampai kanan. Cuman di sini kan ada padding ya, jadi mentoknya ya cuma sampai sini aja gitu. Kemudian lakukan hal yang sama buat si text area W full. Nah, jadi dia mentok sampai bawah gitu. Oke, kemudian di sini marginnya kita kasih 5 deh biar ada space. Nah, kemudian si ini juga kita kasih margin bottom 10 gitu karena ini ada jarak ya nih. Jaraknya lumayan jauh. Nah, kemudian untuk si buttonnya tadi kita kasih kita styling juga ya. Backgroundnya warnanya itu adalah ya ini. Kita copy di sini BG kontak hashtag. Nah, ini kemudian text white udah kita save. Nah, itu dia. Dan W-nya kita kasih full juga jadi dia mentok. Nah, tulisannya juga udah di tengah. Tinggal kita kasih rounded LG misal MD. Nah, itu dia. Tinggal kita kasih padding Y misal 5. Oke, terlalu besar ya. Kita kasih 2. Nah, itu dia. Jadi ini untuk tombol update-nya. Kemudian si kotaknya tadi kita ubah deh. Jadi biar dia nggak untuk hanya kita hapus supaya nah dia ukuran kotaknya akan mengikuti gitu dari isi konten yang di sini gitu. Jadi ini untuk si username, bio, kemudian tombol update, ini click to change gambarnya. Dari sini update ya. Oke, jadi ini untuk bagian update-nya udah semua ya. Oke, tinggal sign out kita udah buat di sini ya. Jadi kayaknya better option kalau menurut saya juga di sini gitu kan. Loh, di sini kan jauh gitu. Jadi ya udah kita buat kita benerin aja tombol sign out di sini biar warnanya merah juga gitu. Kita akan pergi ke sidebar. Di sini ada yang nah ini buttonnya dia bordernya black lah. Kita hilangin, kita kasih background warnanya adalah di sini dia ini kita copy, kita paste di sini, kita save. Nah, udah mulai berubah. Kita kasih PY-nya adalah 1 dan PX-nya 3 misal. Oke. Kita buat dulu W-nya dia full deh. Nah, jadi mentok nih. Ini kan kita cuma batasnya segini. Dia dibuat mentok. Kemudian dia otomatis di tengah juga ya karena button. Kalau button itu kan teksnya pasti di tengah. Kemudian kita kasih rounded MD. Nah, itu dia. Nah, jadi tombol logoutnya di sini kayak gini. Kemudian ini tombol update-nya. Menurut saya ini better ya untuk taruhnya di sini gitu karena lebih user kalau misal mau logout tuh nggak bingung nyari kemana dulu ke settings ke profile baru ke settings dan sebagainya. Sekarang jadinya nggak usah gitu. Jadi tinggal di sini klik logout aja. Oke, jadi ini untuk si halaman update-nya gini aja gitu. Kemudian sini tombol logout-nya udah kita perbarui gitu. Oke, jadi cukup sampai sini untuk video yang bagian front end gitu ya. Nanti untuk video selanjutnya adalah kita
lakuin si update-nya gitu. Jadi kita isi username, bio, kemudian bisa kita update gitu ya. Jadi itu untuk video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.